Saya Romo Martin Kapitan, Rektor Seminari Menengah San Domingo Hokeng. Pada kesempatan ini saya mau cerita sedikit tentang kejadian semalam. Bayang-bayang kiamat Romo Martin yang terjadi kala erupsi Lewotobi. Kita juga berpikir, apakah ini akhir dari hidup kita? Kata Romo Martin, salah satu saksi atas dahsyatnya letusan Gunung Lewotobi laki-laki yang terjadi pada Minggu tanggal 3 November. Seperti apa bayangan kiamat? Mungkin banyak di antara kita yang membayangkan hari kiamat sebagai suatu proses yang amat dahsyat, di mana bumi dan seisinya menjadi luluh lantak, dan manusia di dalamnya tak lagi mampu menunjukkan kekuatan kala berhadapan dengan kehendak Tuhan. Gelap, mencekam, diselingi suara petir yang bergemuruh, atau dihujani batu berselimut api yang bergelora. Kira-kira, salah satu dari beberapa kata tersebut menjadi hal yang dipikirkan oleh kebanyakan orang, tatkala diperintah untuk membayangkan bagaimana kiamat akan terjadi. Keempat kejadian itulah yang benar-benar dialami oleh warga yang bermukim di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki, tidak terkecuali Romo Martinus Kapitan Sogen, seorang rektor atau preses atau kepala sekolah di Seminari San Domingo, Desa Hokeng Jaya, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Kamis, tanggal 1 November tahun 2024, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah mengimbau kepada masyarakat yang tinggal di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki untuk siaga terhadap bencana letusan gunung berapi. Imbauan tersebut disampaikan dengan mempertimbangkan kondisi Gunung Lewotobi laki-laki yang beberapa kali mengeluarkan semburan awan panas yang dinilai bisa membahayakan nyawa masyarakat sekitar. Pada waktu itu, masyarakat sebenarnya sudah bersiaga akan adanya potensi bencana. Namun kesiagaan masyarakat seolah mereda, sebab dalam 2 hari berikutnya, Gunung Lewotobi laki-laki tidak mengeluarkan erupsi sama sekali. Pada Minggu siang, tanggal 3 November tahun 2024, hari berjalan sebagaimana biasanya. Masyarakat ada yang berkebun, beternak, juga menikmati akhir pekannya, tanpa merasakan adanya sesuatu yang berbeda. Juga bagi Romo Martin, hari itu adalah momen baginya untuk mempersiapkan diri menyambut awal pekan yang baru. Saat itu, ia memilih untuk bekerja hingga larut malam. Di malam hari, hujan mulai membasahi wilayah yang berada di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki. Intensitasnya kian meningkat seiring berjalannya waktu. Romo Martin bercerita bahwa hujan di malam hari itu merupakan sesuatu yang dirindukan oleh masyarakat setempat, sebab sudah beberapa waktu belakangan ini hujan tidak mampir di wilayah sekitarnya. Pun demikian bagi 232 siswa dan 27 tenaga didik yang membersama Romo Martin di Seminari San Domingo.
Banyak di antara mereka yang memaksimalkan momentum tersebut untuk beristirahat dengan nyenyak. Udara dataran tinggi yang sejuk terkena hujan, bunyi gemercik air hujan yang jatuh membasahi bumi, ditambah dengan suasana bangunan dengan arsitektur Eropa yang dimiliki seminari itu rasanya menjadi kombinasi yang pas untuk mengakhiri hari dengan tenang. Namun siapa sangka, suasananya berbalik 180 derajat saat waktu mendekati tengah malam. Listrik padam, kilat menyambar, hingga gemuruh yang terdengar dari arah Gunung Lewotobi laki-laki mengubah suasana damai dan bangunan bernuansa kolonial tersebut menjadi ramai dan mencekam. Hingga akhirnya pada pukul 23.57 waktu Indonesia Tengah, suara dentuman keras terdengar dari arah gunung berapi tersebut. Mendengar dentuman itu, Romo Martin sejenak menghentikan jari jemarinya kala mengetikkan kalimat demi kalimat di atas papan kunci. Tidak lama kemudian, ia menyadari ada suatu yang tidak beres. Terdengar suara plafon yang runtuh. Suara itu juga diikuti suara klutuk-klutuk. Sontak, Romo Martin bersembunyi di kolong meja, sembari sesekali mengintip apa gerangan yang terjadi. Tidak lama kemudian, barulah ia sadar bahwa suara tersebut ditimbulkan oleh batu yang berjatuhan di atas sekolah yang memiliki luas lahan hingga 12 hektar tersebut. Pada saat itulah, Romo Martin tidak menyangka bahwa dirinya akan mengalami kejadian ini dalam hidupnya. Gelap, mencekam, diselingi suara petir yang bergemuruh, serta dihujani batu berselimut api yang bergelora. Romo Martin bergegas memimpin doa bersama, sebagai upaya untuk menenangkan seluruh keluarga seminaris San Domingo, sembari beberapa orang yang terluka mendapatkan pertolongan pertama dari sebagian yang lainnya. Hingga sekitar pukul 4 waktu Indonesia Tengah, bantuan dari otoritas setempat datang untuk mengevakuasi seluruh orang di seminari tersebut. Seluruh siswa, guru, dan karyawan dievakuasi ke tempat yang lebih aman, sementara Romo Martin memutuskan untuk menetap demi melaksanakan amanat dan tugas moral yang diembannya. Pada kejadian tersebut, seluruhnya selamat, namun tidak seberuntung keluarga seminaris San Domingo. Sebanyak 10 orang warga sekitar menjadi korban muntahan batu pijar Gunung Lewotobi laki-laki. Romo Martin secara arif menyampaikan bahwa ini semua merupakan kekuasaan Tuhan, di mana mereka yang tidak selamat bukan berarti bahwa mereka penuh dosa dan layak untuk dicelakakan. Mereka meninggal, ini cara Tuhan ambil mereka. Kita masih hidup, berarti Tuhan beri kesempatan untuk kita hidup untuk selalu berbuat baik, ucap Romo Martin, mengambil hikmah dari bayang-bayang kiamatnya. Mengenai peristiwa ini, Kepala PVMBG Hadi Wijaya menyebut erupsi atau letusan Gunung Lewotobi laki-laki kali ini sebagai sesuatu yang tidak biasa. Menurutnya, erupsi yang terjadi di gunung berapi tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, di mana jenis erupsinya merupakan erupsi eksplosif yang melontarkan batu-batu pijar. Lontaran batu-batu pijar tersebut berukuran rata-rata sebesar kepalan tangan orang dewasa, di mana pada batu yang paling besar, kekuatannya mampu melubangi tanah dan jalan dengan diameter sepanjang 13 meter, dan dalam lubang yang mencapai 5 meter. Ini merupakan peristiwa yang belum pernah ada di Gunung Lewotobi laki-laki sebelumnya, sehingga kejadian ini di luar perkiraan. Oleh sebab itu, kajian yang lebih komprehensif akan dilakukan untuk meneliti apa yang sebenarnya terjadi di Gunung Lewotobi laki-laki. Di akhir perjumpaan dengan Romo Martin, ia pun berpesan untuk senantiasa berbuat baik kepada orang lain. Sebab, untuk berbuat baik kepada orang lain tidak perlu menunggu waktu hingga bayang-bayang kiamat muncul di hadapan kita semua.